Halo, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman DKV Unindra semester 4. Kita akan mulai di pertemuan kedua berupa kajian seni rupa dan desain. Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas berkaitan lebih mendalam tentang semiotik dulu. Jadi sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam berkaitan dengan kajian, kita akan latihan dulu dengan menggunakan semiotik. Kemarin juga sudah dibahas berkaitan dengan mental set, gitu. Mental set dan sensor indrawi, ada proses persepsi, di dalamnya ada motif dan ekspektasi, gitu, ekspektasi, kemudian responnya keluar. Oh, bahwa itu tanda itu seperti ini, gitu. Misal tanda kanan atau tanda kiri. Nah, dalam seni pun juga sama, di mana konstruksi tanda itu dibuat oleh seniman, kemudian diinterpretasi oleh orang-orang yang melihat seni tersebut. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani, simion, yang berarti tanda. Semiotika tidak dibangun oleh kebenaran tunggal. Prinsip dasar ini juga berlaku untuk definisi ilmu semiotika itu sendiri. Artinya, ada kebenaran-kebenaran yang bersama antara satu orang dengan orang yang lain. Misal ketika kita ngomongin Zoom itu seperti ini, gitu kan. Ya orang lain akan ngomongin Zoom ya seperti ini, gitu. Itu bukan kebenaran tunggal. Artinya, ada interpretasi bersama berkaitan dengan sesuatu. Nah, semiotika sendiri itu merupakan ilmu tentang tanda. Kenapa disebut sebagai ilmu tanda? Karena pada dasarnya semiotika itu didasarkan pada ilmu bahasa dahulu. Pertama oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini memikirkan tentang bagaimana tanda itu muncul, bagaimana sebuah bahasa itu memiliki makna tertentu dari bahasa tersebut. Entah di wilayah bagian budaya manapun sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang ada di sekitar kita ini merupakan tanda-tanda yang pada diri kita, itu pada pikiran kita, itu memunculkan konsep-konsep pada pikiran. Nah, yang dibahas oleh semiotika adalah misal tanda jempol gitu kan. Oh, bagus gitu jempol. Jempol ini bisa bisa berarti bagus, oke, tapi juga jempol ini apabila kita balik itu menjadi sesuatu yang buruk atau pertanda sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari orang yang memberikan jempol tersebut. Nah, De Saussure itu membahas berkaitan dengan itu, bahasa-bahasa sederhana, kemudian juga bahasa itu akhirnya mendefinisikan tentang sesuatu dan orang memahami sesuatu itu dari perkataan ataupun word atau kata atau kalimat yang sudah dilontarkan. Kemudian pada bagian dunia lain seperti kemarin sudah saya cerita bahwa pemikir besar tanda itu ada Charles Sanders, di mana Charles Sanders ini menggunakan representasi dari triadik segitiganya dia. Tapi kita tidak bahas terkait dengan Charles Sanders, kita hanya akan bahas di Ferdinand de Saussure karena itu yang lebih simpel gitu. Sebagai semiotik yang klasik. Nah, kemudian Ferdinand de Saussure itu dilanjutkan pemikirannya oleh Roland Barthes. Roland Barthes ini akhirnya memikirkan tentang makna yang di belakangnya. Kemudian makna ini menjadi sebuah mitos. Macam anak pintar itu harus sekolah gitu. Harus harus sekolah kemudian nilainya tinggi. Itu berarti disebut sebagai pintar. Nah, itulah mitos yang terjadi gitu. Dan mitos itu akhirnya dipercaya kemudian menjadi sesuatu yang besar. Oke. Kemudian cara kerja semiotika. Cara kerja semiotika ini adalah memecah kandungan teks menjadi bagian-bagian dan menghubungkan mereka dengan wacana-wacana yang lebih luas. Sebuah analisis semiotik menyediakan cara menghubungkan teks tertentu dengan sistem pesan di mana ia beroperasi. Saya sebutkan dulu bahwa teks yang dimaksud di sini adalah apapun yang di dunia ini yang dibaca, itu disebut sebagai teks. Jadi kiranya perhatian ibu kalian, perhatian bapak kalian itu teks, bisa dibaca sebagai teks gitu. Oh, ternyata perhatiannya setiap pagi saja ketika mereka akan bekerja misalkan, makan bersama dan sebagainya, itu teks. Karena dibaca gitu kan, dituliskan dan menjadi sebuah tanda tertentu bahwa itu tanda kasih sayang mereka terhadap kita misalkan. Sebuah metode semiotika sebagai metode semiotika bersifat interpretatif dan konsekuensinya sangat subjektif. Yang berarti bahwa semiotika ini menyediakan cara untuk menginterpretasi berbasis dari subjektivitas kita. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian dipojokkan karena orang tua kalian misalkan, ya itu sangat subjektif dan semiotika mengakomodir itu untuk menjadi sebuah tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi disinilah kelemahan semiotika. Kelemahan utama semiotika adalah kecenderungan berfokus pada struktur makna. Sehingga ketika kita meneliti sebuah teks, misalkan, teks itu bisa perbuatan ya, perbuatan, sikap, apapun itu, kelemahan kelemahan yang
paling besar dari semiotika adalah kecenderungan berfokus hanya struktur makna. Akan membahas tentang makna-makna dan memperlakukan manusia sebagai unsur yang pasif gitu. Bahwa apabila tanda itu sudah diinterpretasikan, ya udah akan berhenti di situ. Dan dia tidak akan bisa memberikan dampak atau akan berkembang menjadi sesuatu yang menarik. Bukan sebagai evaluator juga, bukan juga sebagai sesuatu yang bisa membangun manusia itu sendiri, tapi dia sebagai unsur pasif. Artinya manusia itu ditiadakan pemikiran-pemikirannya. Yang ada pada diri kita aja sebagai seorang semiotiker gitu kan. Semiotiker itu orang yang menggunakan semiotik dalam kajian utamanya. Dan semiotika cenderung mengabaikan fakta bahwa manusia itu menciptakan makna yang baru. Sehingga kita dalam semiotika itu banyak terjebak pada makna-makna yang sudah ditentukan oleh konstruksi sosial gitu. Misal tabu sekali kita membicarakan berkaitan dengan seks misalkan. Itu menjadi makna yang lama gitu, menjadi makna yang sangat lama dan kemudian dijadikan mitos bahwa tak selalu tabu berkaitan dengan reproduksi manusia dan lain sebagainya gitu. Kalau kita dari perspektif semiotika, maka kita terkungkung pada makna itu. Dan itu memang sebuah kelemahan dari sebuah ilmu pengetahuan. Bahwa setiap ilmu pengetahuan itu memiliki kelemahan-kelemahan tertentu ketika menghadirkan sesuatu. Tujuannya adalah ya saling melengkapi pada akhirnya. Kita berbicara tentang tanda, yang ini nanti akan menjadi tugas tulisan. Tanda-tanda yang dimaksud dalam semiotika yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah manusia dan bersama-sama manusia. Artinya semiotika itu hadir sebagai salah satu solusi untuk membaca tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Sedangkan semiotika visual sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana indera penglihatan, ini yang membedakan. Jadi semiotika yang klasik punyanya De Saussure itu berfokus pada bahasa. Tapi kemudian berkembang menjadi semiotika visual yang berbasis pada visual sense atau penglihatan. Berdasarkan hal tersebut, kajian semiotika visual memiliki beberapa dimensi dasar, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, kita belajar dulu di wilayah semiotikanya De Saussure, di mana ada dua konsep penanda dan petanda. Petanda dan penanda, ini sebenarnya kalau di Prof. Ahimsa, guru besar antropologi, itu bilang penanda dan tinanda untuk membedakan. Apa sih yang disebut sebagai petanda? Petanda itu adalah maknanya. Sedangkan penanda itu adalah bahasa, gestur, rambu lalu lintas gitu. Jadi yang physically itu penanda. Sedangkan maknanya, petandanya itu berkaitan dengan apa gitu. Dan mereka tertahu secara arbitrer atau semena-mena berdasarkan konvensi bersama. Ini yang saya bilang bahwa semiotika menyediakan wadah untuk mereka memahami sesuatu yang universal. Dan disitulah model semiologi Ferdinand de Saussure. Dan elemen-elemen dalam makna dari De Saussure ada tanda, terdiri dari signifier atau signified. Signifier maupun signified ini merupakan kata lain dari petanda dan penanda, atau penanda dan tinanda. Sebenarnya sama semuanya. Artinya itu definisinya sama, tetapi pengucapannya aja berbeda. Signifier dan signified ini adalah bahasa yang digunakan oleh De Saussure untuk menandakan sesuatu. Ini signifier eksistensi fisik dari tanda, dan signifier atau konsep mental. Signifier berarti maknanya dia, gitu kan? Signifier eksistensi fisik, sorry. Signifier berarti penanda, signifier berarti petanda. Konsep mental yang akhirnya menjadi signification. Ada realitas eksternal atau makna yang muncul dari tanda itu. Konsep mentalnya apa? Konsep tandanya seperti apa? Saya berikan contoh. Kita masuk ke wilayah yang seni ya. Seni itu apabila kita ngomongin seperti ini, kita ngomongin di pertama tadi. Nah, misal gambar seni ini, gitu. Gambar seni bagian kiri kalian bisa lihat. Ini sebagai penanda itu objek seninya ini. Petandanya atau fakta mentalnya bahwa ini adalah sebuah lukisan yang memuat gambar lingkaran dengan warna gradasi dari cenderung warna panas, kemudian dia juga masuk ke dalam warna putih juga, kemudian ada inti. Apa makna mental yang muncul di situ? Bisa kita ceritakan dari versi kita masing-masing. Misal kalau saya, oh ini adalah sebuah buah misalkan. Buah apel yang digambar
dengan menggunakan imajinasi masuk dalam wilayah lukisan apa ya? Lukisan abstrak misalnya, atau lukisan surrealis karena melebihi realis bentuk apel itu sendiri. Dalam apel ada apel itu sendiri, padahal dalam apel tidak ada apa namanya? Tidak ada isi atau tidak ada biji yang sebesar itu, bijinya pasti kecil-kecil dan lain sebagainya. Nah, itu makna mental atau makna yang akhirnya muncul dari saya sebagai semiotik gitu. Nah, cara mendefinisikannya adalah yang pertama penandanya dulu. Jadi kalau kita ngomongin penulisan, kita ngomongin tandanya dulu. Strukturnya kita ngomongin tandanya dulu, didefinisikan secara fisik itu menjadi eksistensi tanda atau signifier-nya, dan kemudian kita definisikan secara konsep mental. Dia sebagai apa? Kemudian kita tarik realitas eksternal atau maknanya itu seperti apa menurut kita. Jadi basis dari semiotika ini asiknya adalah kita bisa berimajinasi dengan konstruksi berpikir yang lebih liar. Nah, kemudian yang menjadi tugas kalian untuk penulisan berikutnya adalah buatlah tulisan dengan menggunakan semiotika dari tanda-tanda perlakuan setiap hari yang kalian terima dari pengalaman kalian. Misal kalian berkendara, gitu. Tandanya apa? Ada tanda apa yang bisa kalian baca? Bukan tanda rambu lalu lintas saja, tapi bisa sifat, kemudian juga bisa benda yang lain. Apalagi kalau ngomongin sein kanan, belok kiri dan lain sebagainya itu tanda. Kemudian bisa juga bercerita berkaitan dengan orang tua juga itu tanda. Misal orang tua sayang kalian itu tandanya seperti apa. Nah, itu bisa didefinisikan. Mana signifiernya, mana signifiednya, mana penandanya, mana tinandanya, atau penanda petandanya seperti apa, dan realitas atau maknanya seperti apa. Cukup itu saja untuk tulisan. Nanti akan saya berikan linknya di grup, jadi silahkan untuk mengerjakan. Dan kalian juga boleh nanya dulu di grup kelas berkaitan dengan materi ini. Thank you, semoga menyenangkan untuk penanda dan tinanda dalam semiotika dari De Saussure.